Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Baik, selamat pagi Ibu Juni Marlinda. Selamat pagi, Pak. Ya, sudah siap ya Ibu? Insya Allah siap, Pak. Baik, Ibu Juni Marlinda. Hari ini Ibu akan melaksanakan ujian komprehensif pada peserta pertama di room 14 ini. Dan di hadapan kita bersama sudah ada ibu-ibu penguji, ada Ibu Nisa, ada Ibu Tita, yang nantinya akan memberikan pertanyaan dan masukan terkait dari perangkat pembelajaran yang Ibu susun dan Ibu kirimkan melalui LMS. Ya, Pak. Dan perlu diketahui Bu Juni bahwa pada pelaksanaan ujian komprehensif ini akan dilakukan selama 50 menit. 10 menit itu nanti akan ada presentasi yang Ibu sampaikan terhadap perangkat pembelajaran, dan kemudian masing-masing penguji diberi waktu 20 menit untuk memberikan pertanyaan dan masukan terhadap perangkat pembelajaran yang Ibu susun tadi. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Tita, Ibu Khairunisa dalam pelaksanaan proses ujian ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Husna. Boleh Bu Tita, kita mulai Bu Tita? Ya, mulai aja. Oke, Assalamualaikum Bu Juni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ibu. Juni hari ini akan melaksanakan ujian kompre. Untuk mempersingkat waktu, Bu Juni, kami persilahkan untuk mempresentasikan rancangan pembelajaran yang telah Ibu susun. Ibu diberikan waktu lebih kurang 10 menit. Silakan Bu Juni. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Juni Marlinda Rambe, peserta mahasiswa angkatan 3 LPTK Unimed, Bu. Yang perangkat 1 ini, Bu, kelas 4 tema 2 selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi, pembelajaran 3. Identitasnya rencana pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu, satuan pendidikannya SD Negeri 20212 Padang Sidimpuan, kelas 4 semester 1 tema 2 selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi, pembelajaran 3, muatan pembelajarannya bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Kemudian kompetensi intinya, dan di sini ada muatan IPA dalam kompetensi dasar dan indikatornya, yaitu menguraikan manfaat perubahan berbagai bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dalam kategori yaitu C4, dan muatan IPA berikutnya yaitu membuat laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi dalam kategori C6. Indonesia, Bu, indikatornya yaitu menelaah teks petunjuk yang dibaca dalam kategori C4 dan merangkaikan teks petunjuk tentang menggunakan alat peralatan elektronik listrik yang aman yaitu pada kategori C6. Tujuan pembelajarannya dengan membaca teks petunjuk, peserta didik menelaah teks petunjuk penggunaan alat elektronik dalam kategori C4. Dengan berdiskusi, peserta didik mampu merangkaikan teks petunjuk menggunakan listrik yang aman dan benar C6. Dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu menguraikan manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dalam kategori C4. Dengan berdiskusi, peserta didik mampu membuat laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi C6. Materinya yaitu teks petunjuk tentang cara menggunakan listrik dan pemanfaatan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan dan model dan medianya yaitu pendekatan yang saya gunakan yaitu scientific, TPEC, modelnya problem based learning, metodenya penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Sumber media dan alatnya, sumbernya yaitu buku guru tema 2 kelas 4 dan buku siswa tema 2 kelas 4.
medianya yaitu diri anak, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah. Yang kemudian Microsoft PowerPoint, kemudian video pembelajaran manfaat perubahan bentuk energi. Alatnya laptop, proyektor, dan loudspeaker. Dalam kegiatan pendahuluan, guru memulai pembelajaran dengan memberi salam. Guru menanyakan kabar peserta didik, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik untuk memulai pembelajaran dengan mengecek kehadiran peserta didik. Guru meminta peserta didik yang pertama hadir paling awal untuk memimpin doa. Dan peserta didik bersama-sama dengan guru menyanyikan lagu Garuda Pancasila dari video yang ditampilkan oleh guru pada PowerPoint. Kemudian guru mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Peserta didik diajak untuk melakukan tepuk semangat untuk menyiapkan psikis peserta didik. Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya kegiatan inti, karena saya menggunakan model problem based learning, ini tahap pertama orientasi peserta didik terhadap masalah. Itu guru menampilkan gambar berupa masalah untuk diamati peserta didik melalui Microsoft PowerPoint. Dan peserta didik menganalisis gambar tersebut. Peserta didik menyampaikan hasil analisisnya terhadap gambar secara bergantian. Peserta didik bersama dengan guru mendiskusikan masalah tersebut. Guru menampilkan teks petunjuk tentang penggunaan listrik yang aman. Guru meminta salah satu siswa membaca teks petunjuk penggunaan listrik yang aman. Guru menjelaskan langkah-langkah teks penilaiannya dan video kegiatan peer teaching. Ini ada video pembelajaran perubahan bentuk energi tersebut. Sekilas aja, Bu. Selanjutnya di sini ada video peer teaching saya yang saya masukkan ke YouTube, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan kertas itu membutuhkan energi yang besar, terutama energi listrik. Dan sekarang kita akan masuk di tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi PB3 ini. Berkaitan dengan bagaimana cara kita menggunakan ini. Coba amati gambar ini. Apa saja yang kamu lihat di pada gambar ini? Siapa yang tahu? Anak-anak, Bu, Malayana. Iya, bagus. Apa lagi di gambar? Ada anak-anak yang sudah berenang, Bu. Layang-layang tersangkut, Bu. Iya. Ada lagi? Ada lagi saja, Bu Juni. Iya, Bu. Sudah, Bu. Selesai, Bu, untuk presentasi saya perangkat 1, Bu. Baik, terima kasih Bu Juni. Bu Tita, boleh? Silakan Bu. Oh iya, Bu, saya. Oke, ya, makasih Bu Tita. Bu Juni, Iya, Bu. perangkat pembelajaran Ibu, coba Ibu, mumpung Ibu masih ada PPT-nya nih, yang tahap 3 dalam model PBL Ibu, dalam skenario pembelajaran Ibu tahap 3 tadi, Bu. Iya, Bu, ini, Bu. Belum, sepertinya bukan ini, Bu. Nah, ini tahap 3. Iya, Bu. Membimbing penyelidikan, Bu. Yang tadi Ibu sampaikan berbeda dengan yang tertulis. Nanti saya mau katakan yang di sini Ibu tuliskan, guru menjelaskan langkah-langkah penyusunan pembuatan laporan. Ya kan? Tadi, iya ini langkah-langkah penyusunan pembuatan laporan. Iya, Bu. Oke, langkah-langkah penyusunan pembuatan laporan. Jadi dalam membimbing penyelidikan ini, memang guru apa tepat langkahnya ini, Bu, skenario-nya ini? Iya, Bu.
di sini guru membimbing. Apa ini tidak sebelumnya, Bu? Skenario sebelumnya, langkah skenario pembelajaran yang sebelumnya, yang tahap 2 coba dibuka, Bu. Tahap 2, Bu. Mengorganisasikan peserta didik, Bu. Ya, di sini kan mengorganisasikan peserta didik. Iya, Bu. Di sini kan dilakukan penelitian ini ya kan, Bu? Dilakukan pengamatannya kan, Bu? Belum, Bu. Masih membagi kelompok, Bu. Ya, jadi kenapa yang di tahap 3 sudah menyusun laporan, kan masih pengamatan, Bu? Karena tadi, Bu, di tahap 2 sudah dibagi kelompok, Bu. Kemudian LKPD sudah saya bagikan. Untuk selanjutnya ya di tahap 3 ada yang miss di sini berarti kan, Bu? Ada yang terlewatkan di sini, Bu. iya, Bu. Di tahap 3 itu kenapa Ibu tadi sudah menyusun laporan, padahal pengamatannya belum dilakukan? Tapi, Bu, di tahap 2 sudah diapakan kian, Bu, tadi, Bu, sekilas. Artinya yang Ibu tuliskan di sini, guru langkah-langkah penyusunan pembuatan laporan itu bisa di tahap 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di situ ya Ibu bisa menjelaskan langkah-langkah penyusunan pembuatan laporan. Oh, iya, Bu. Ibu Juni. Iya, Bu. Ya. Sekarang yang saya mau tanyakan di sini, apakah ini RPP rancangan pembelajaran Ibu susun ini sudah berorientasi HOTS? Iya, Bu. Sudah berorientasi HOTS, Bu. Mana kita bisa lihat? Dari indikatornya, Bu. Dari indikatornya Sudah, Bu. Ini kategori C4 dan C6. C4 dan C6. Iya, Bu. Pada tujuan pembelajarannya juga, Bu. Karena berdasarkan dari indikator tersebut diintegrasikan selanjutnya kepada tujuan pembelajaran. Di kegiatan mana di skenario Ibu yang bisa menunjukkan pencapaian dari tujuan pembelajaran Ibu? Kegiatan mana bisa Ibu tunjukkan? Yang ini, Bu, peserta didik mampu merangkai petunjuk cara menggunakan energi listrik pada mesin cuci dengan urutan yang benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua. Iya, Bu. Yang pertama, peserta didik menelaah teks petunjuk untuk penggunaan alat elektronik, Bu. itu di mana? Di kegiatan yang mana, Bu? Tahap 2 di kegiatan inti, Bu. Tahap 2 di kegiatan inti. Iya, Bu. 2, bukan tahap 1 ya, Bu. Tahu tahap 1 orientasi pada masalah ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Bu Juni, materi ini apa saja? Materinya teks petunjuk, Bu, tentang penggunaan listrik dan pemanfaatan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia dan IPA ya, Bu? Iya, Bu. Muatan Di sini, bagaimana cara Ibu menghubungkan kedua materi tersebut? Ini kan tematik. Jembatannya bagaimana? Jembatan penghubungnya bagaimana antara bahasa ini bahasa Indonesia pertama ya? Iya, Bu, bahasa Indonesia teks Bahasa Indonesia dengan IPA itu, di mana jembatan penghubungnya? Bagaimana Ibu menghubungkannya? dengan teks petunjuk yang saya apakan tadi, Bu, jelaskan sebelumnya, cara menggunakan peralatan elektronik dalam memanfaatkan perubahan bentuk energi, misalnya energi listrik menjadi energi panas, begitu, Bu. Dalam penggunaan setrika listrik, saya jelaskan di situ, Bu, cara menggunakan listrik yang aman tersebut, Bu. Tadi IPA-nya yang Ibu pakai ininya ini ya, apa tadi mesin cuci? Iya, Bu. Mesin cuci untuk LKPD, Bu. Kalau di penjelasan sebelum saya bagikan, saya jelaskan langkah-langkah teks petunjuk menggunakan listrik dalam alat elektronik setrika, Bu.
saya gunakan karena itu yang sering dilihat dan digunakan oleh anak-anak di rumahnya gitu, Bu. Jadi tadi LKPD yang mengenai mesin cuci tadi itu bagaimana? Itu saya suruh anak-anak mengurutkan, Bu. Mengurut. Seandainya mereka tidak punya mesin cuci, nggak pernah lihat pun mereka mesin cuci itu bagaimana? Kan tidak semua punya mesin cuci ya, Bu. Kalau Iya, Bu. setrika benar. Iya, Bu. Kemungkinan besar punya setrika semua kalau mesin cuci. Itu bagaimana cara Ibu? Mereka nggak pernah lihat mesin cuci. Iya, Bu. Ada gambarnya, Bu. Ada gambarnya, saya apakan. Yang Ibu kasih gambarnya itu tabung di depan. Enggak, Bu. Ya kan, tabung di depan ya kan. Pintunya di depan, bukan pintu yang di atas kan. Berupa gambar saja, Bu, saya apakan, Bu. Tapi sebagian ada juga ya, Bu, yang memiliki mesin cuci, Bu, biar yang lainnya. Saya tanyakan, jika anak tersebut tidak punya mesin cuci, bagaimana penjelasan Ibu? Dia nggak pernah lihat. Kalau gambarnya itu, gambarnya kan hanya satu dimensi gitu. Iya, Bu. Tapi di video, Bu, pembelajaran tadi sudah saya apakan, uraikan tadi, Bu, waktu proses pembelajaran banyak perubahan bentuk energi yang ada di apakan di videonya, Bu. Apanya di video ada mesin cuci kan tidak kan, Bu? Banyak, Bu, perubahan bentuk energinya, Bu. Bukan, maksud saya mesin cuci itu ada di video itu kan tidak kan, di LKPD kan, Bu? Sebelumnya, Bu, ada perubahan bentuk energi banyak, Bu, alat elektroniknya, Bu, ada setrika, ada apa, mesin cuci dan sebagainya, Bu. Cuman kalau untuk secara langsung nggak ada, Bu. Mungkin boleh Ibu di media Ibu tampilkan gambar mesin cuci. Iya, Kan ada juga video penggunaan mesin cuci. iya, Bu. Ya, Bu ya. Selanjutnya advance material yang Ibu berikan apa di sini? Itu apanya, Bu? Pengembangan materi sebelumnya tentang teks petunjuk cara menggunakan listrik dan pemanfaatan perubahan bentuk energi itu dalam kehidupan sehari-hari itu, Bu, bisa dimanfaatkan dalam seperti untuk alat apa, Bu, kesehatan, untuk penyembuhan penyakit, untuk penerangan, untuk hiburan, alat transportasi serta aktivitas makhluk hidup lainnya, Bu. Itu di mana Ibu berikan advance materialnya? Di bahan ajar, Bu. Ada di bahan ajar, bisa Ibu tunjukkan? Itu tidak sama dengan materi esensialnya. Saya rasa itu sama lah, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Cuman pengembangannya, Bu, dari materi esensialnya saya tambahkan, Bu, agar mereka bisa beda penggunaannya aja. Tadi yang Ibu di materi esensial penggunaannya pada yang misalnya yang ada di rumah ya, Bu ya. Iya, Bu. Nah, ini di luar dari rumah. Iya, Bu. Biar mereka bisa menambahkan ilmu, tambahan ilmu dari materi esensial tadi, Bu, agar mereka bisa lebih dapat menambah ilmu dan dapat memecahkan masalah mereka dalam membahas materi ini, Bu. Jadi Ibu memperluas ininya ya, memperluas ruang lingkupnya ya, Bu. Iya, Bu. Iya. Belum bisa ditampilkan ininya, bahan ajarnya. Sini dia, Bu. Mana dia, Bu? Untuk manfaat energi bagi kehidupan manusia, yaitu untuk aktivitas makhluk hidup, untuk transportasi, untuk penerangan, Bu, untuk
penyembuhan penyakit, untuk hiburan. Ibu masukkan dimanfaatkan energi ya. Iya Bu, biar lebih berkembang lagi Bu dari materi esensialnya. Ini kelas berapa tadi Bu? Kelas 4 Bu. Kelas 4 ya. Oke, baik Bu. Bu Juni. Oke, Bu Tita, saya rasa cukup dari saya. Menurut Bu Tita sudah advance materi atau belum ini ya Bu? Ini sudah lumayan udah ada advance materi yang dari yang lainnya. Cuma saya ingin tanya ke Bu Juni. Bu Juni ini kan tentang energi ya? Iya Bu, manfaat energi Bu. Tapi sebelum itu kan pasti Ibu pada pertemuan sebelum-sebelumnya sudah menerangkan tentang apa itu energi ya? Iya Bu, sebelumnya. Itu kan bersifat abstrak kan ya Bu ya, tentang energi itu. Iya Bu, karena energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain Bu. Nah, jadi pengertian energi itu apa Bu? Energi itu apa? Terangkan dulu kepada anak. Terus bagaimana Ibu menerangkan kepada anak energi yang bersifat abstrak itu menjadi bersifat real? Saya apakan Bu dengan contoh Bu, dengan praktek misalnya di kelas Bu, perubahan bentuk energi dari energi listrik menjadi energi cahaya, misalnya lampu di dalam kelas. Tentang itu perubahannya. Tapi pengertian energi itu sendiri yang bersifat abstrak tadi, bagaimana supaya anak iya ngerti ya. Salah satu definisi dari energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Jadi kemampuan untuk melakukan kerja. Ada nggak kira-kira dari definisi itu, Ibu bisa kira-kira, untuk menyampaikan definisi itu kepada anak, saya akan memberikan contoh apa gitu. Supaya dapat nanti itunya kalau dengan PBL itu definisi tadi energi untuk kemampuan untuk melakukan kerja. Mungkin Bu, dengan makan Bu, anak-anak sebelum berangkat ke sekolah bisa energi. Jadi ketika anak-anak itu tidak makan, Iya, dia Bu. kan akan terasa lemas. Iya Bu, Terasa lemas, kemudian untuk bergerak pun akan susah. Iya Bu. Nah, jadi di situ anak-anak bisa kalau begitu energinya itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Tapi energi apa yang di situ Bu yang berubah? Energi kimia Bu menjadi energi gerak. Ya, energi kimia menjadi Energi gerak berubah. Jadi dengan Ibu memberikan contoh seperti itu yang tadinya abstrak kan energi itu apa? Jadi ini, iya ya, ternyata adalah kemampuan energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Nah contohnya kalau saya tidak makan, maka saya akan nggak punya untuk berjalan, untuk gerak aja susah gitu ya. Iya Bu. Nah, jadi dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, di sini energinya itu tadi dari perubahan energi kimia menjadi energi gerak atau energi panas dan seterusnya. Karena suhu tubuh kan kita jadi hangat. Iya Bu. Kalau ini nggak makan nggak ada suhu tubuh kita nggak akan hangat ya. Nah kemudian tadi Ibu contoh mesin cuci ya. Ibu tinggal di daerah mana Bu? Padang Sidimpuan Bu. Apakah itu masyarakat yang menengah ke atas, menengah ke bawah? Sedang-sedang Bu. Sedang-sedang. Jadi kalau sedang-sedang kan belum tentu semua memperoleh mempunyai mesin. Iya Bu. Baiknya peralatan-peralatan yang ada di sekitar anak aja yang kira-kira ada gitulah, mungkin kayak kipas angin atau hair dryer, mungkin kalau ke salon ada ya hair dryer atau apa lagi ya, alat-alat elektronik yang ada di rumah lah Bu. Iya Bu. Radio dan
sebagainya lah ya. Iya Bu. Di media pembelajaran Bu, sebelumnya sudah saya tampilkan itu Bu. Udah. Iya Bu. Oke. Jadi Ibu tambah dengan mesin Cuci, iya biar tahu mereka Bu, bagaimana itu, biar menambah ilmu aja Bu. Ya, tadi berarti saya solusi dari Bu Nisa, memang kalau memang tidak ada, Ibu harus mencari video tentang pemanfaatan mesin cuci tadi, ya. Iya Bu. Bukan pemanfaatan, cara kerja Cara dari kerjanya. mesin cuci tersebut. Nah, Ibu bagus untuk selain tadi perubahan energi yang ada di sekitar rumah. Ibu juga udah membuat perubahan energi di luar rumah yang ada di lingkungan, ya, seperti transportasi ya. Iya Bu. Mobil, kereta api. Itu perubahan apa Bu? Mobil, kereta api. Perubahan energinya? Energi listrik menjadi energi kinetik Bu. Listrik jadi kinetik. Yang mana Bu energi listrik? Kalau rel kereta api listrik Bu. Rel kereta api listrik. Kalau mobil? Kalau mobil energi panas menjadi energi mekanik Bu. Energi panas dari mana dapatnya Bu? Dari minyak apa itu Bu? Bensin, bahan bakar dari mobil tersebut Bu. Nah, dari bensin jadi panas? Dari kimia Bu, menjadi panas. Jadi di situ ada beberapa perubahan ya, dari mulai energi kimia jadi energi panas, terus energi panas jadi apa lagi Bu? Mekanik Bu. Mekanik, terus apa lagi? Energi gerak, kinetik, bergerak dia Bu. Terus apa lagi yang di situ yang di mobil? Ada klakson Bu, ada Oh, AC. iya Bu, energi bunyi Bu. Nah, jadi dalam mobil ya, dari perubahan energi kimia menjadi energi listrik bisa jadi energi bunyi, jadilah klakson. Iya Bu. Nah, kemudian energi kimia lagi nanti diubah menjadi pendingin. AC. Ya, kemudian jadi ini banyak, jadi dari satu aja jadi bisa bermacam-macam ya. Iya Bu. Nah, kemudian ini KRL, energi kinetik. Kemudian ini penerangan mengatur pada kondisi gelap dengan menggunakan lampu. Ini panas dan cahaya, mungkin ini udah yang nomor C ini kan masih materi esensial, tapi yang nomor D, nah ini radiasi elektromagnetik. Jadi ini termasuk energi apa Bu? Radiasi elektromagnetik energi apa Bu? Energi listrik menjadi energi panas Bu. Energi untuk elektromagnetik. Radiasi Bu, untuk membunuh sel-sel kanker Bu. Iya, itu energi apa Bu? Energi radiasi elektromagnetik itu? Sejenis energi panas. Bukan. Cahaya. Iya, cahaya itu gelombang radiasi. Cuma banyak cahaya itu nanti ada gelombang radio, ada sinar UV, sinar salah satunya itu ada radiasi elektromagnetik. Ini yang digunakan untuk membunuh sel kanker dengan cara kemoterapi ini ya. Iya Bu. Ini listrik dapat diubah menjadi energi bunyi. Iya Bu, pada radio, televisi. Nah, itu juga di situ kan ada juga radio kan pakai antena ya? Radio, iya Bu, ada yang pakai antena. Itu antena itu fungsinya untuk apa tuh? Mencari apa, menangkap sinyal Bu. Sinyalnya sinyal apa? Sinyal
Di situ juga Siaran. Iya, radiasi, radiasi. gelombang, ada gelombang untuk radio, untuk berapa. Kemudian gelombang itu diubah menjadi energi listrik, baru berubah menjadi suara, gambar, dan seterusnya. Ada yang lebih sederhana dari sini yang menghasilkan energi suara? Yang mengasih yang sederhana, contoh yang sederhana, energi yang bisa berubah untuk jadi akhirnya bentuknya jadi suara. HP gitu, Bu. HP. Ini bisa juga HP ya, ada ya, jadi dari gelombang elektromagnetik jadi ada gambar juga, ada suara juga ya. Kita ini nih itu juga satu. Terus kalau yang sederhana yang di lingkungan siswa, Apa bel sekolah, Bu? Bel sekolah kalau mau pulang dan masuk, bukan? Ada energi listrik jadi energi suara juga. Iya, Bu. Apalagi selain tadi gelombang elektromagnetik, kemudian listrik menghasilkan suara. Ada lagi yang menghasilkan suara yang di lingkungan siswa? Ada rebana, Bu, di sekolah? Enggak, Bu. Drum band ada, Bu. Drum band itu energi apa tuh? Jadi energi gerak jadi energi bunyi, Bu. Iya, nah contohnya kan energi gerak Dipukul drumnya, Bu. Iya. Bunyi kan? Iya, Bu. Apa aja kalau suatu benda dipukul, nah biasanya tongan gitu kan? Iya, Bu. Itu adalah satu contoh dari perubahan energi gerak ya, energi yang dipukul gitu jadi energi Bunyi. suara. Nah itu mungkin itu perlu juga dimasukkan nanti di dalam pembelajaran Ibu. Jadi banyak sekali perubahan energi ini yang bisa Ibu contohkan dari kehidupan sehari-hari sehingga lebih kontekstual sesuai dengan lingkungan siswanya. Jadi kalau ada di sekolah ada drum band bisa, ada bel listrik tadi ada ya. Mungkin itu aja ditambahkan ya, Bu ya. Di video pembelajaran ada, Bu. Oke, baik kalau sudah ada ya, baik. Bu Nisa, mungkin kita cukupkan aja untuk Bu Yuni ini. Oke, terima kasih Bu Tita. Bu Yuni boleh ditutup presentasinya. Pak Husna sudah selesai Bu Yuni, Pak Husna. Baik, terima kasih Bu Nisa. Oke, kepada Bu Juni silakan kembali ke room utama, Bu.